Bab 2321, Retret dan Latihan. Setelah mengetahui bahwa makhluk-makhluk ini dikirim keluar dari kekacauan, ekspresi wajah Julian menjadi menarik. Pada saat yang sama, dia juga bertanya-tanya mengapa Dewi Dunsing mengirim orang-orang ini keluar. Ada juga Raja Roda Bulan. Dia bertemu Raja Roda Bulan di jalan menuju kebangkitan, yang mencakup kekacauan zaman kuno dan modern. Setelah dia bertemu Raja Roda Bulan, Yuezi memberitahunya bahwa dia melihat masa depan suku Bulan. Suku Bulan akan menghadapi bencana dan membeku di suatu tempat dalam kekacauan. Yuezi juga meminta Julian untuk menyelamatkan suku Bulan di masa depan. Dia juga mengatakan bahwa dia melihat sekilas masa depan dan memberinya sebuah prasasti dengan beberapa kata di dalamnya, memintanya untuk membukanya ketika dia putus asa. Dia aneh. Mengapa Raja Roda Bulan Yuming muncul? Apakah Dewi Dunsing yang menyelamatkan klan Yuelun? Dan pertanyaan lainnya adalah mengapa Kai dikirim ke sini? Raja Roda Bulan Yuming dan Wutian keduanya adalah jenius yang tak tertandingi dengan potensi besar. Meskipun Kai juga memiliki potensi besar, ia masih memiliki celah kecil dibandingkan dengan dua lainnya. Atau apakah Kai mengalami pertemuan yang menguntungkan setelah dia pergi, dan kekuatannya meningkat pesat? Dalam sekejap, banyak pertanyaan muncul di benak Julian. Seketika itu juga, dia menarik napas dalam-dalam. Melihat hantu leluhur darah, dia bertanya, bisakah kau merasakan di mana mereka sekarang? Hantu leluhur darah menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa merasakannya sekarang. Mereka sudah berada di kehampaan yang tak berujung. Mengenai kemana mereka akan pergi, orang kuat macam apa yang akan mereka temui, dan apa yang akan mereka alami, aku tidak tahu. Setelah mengatakan ini, hantu leluhur darah menghilang di depan Julian dan muncul kembali di ruang yang dibangun di dalam tubuh Julian. Julian mengusap dagunya dan berpikir sejenak. Saat itu aku tidak terlalu memikirkannya. Bahkan jika mereka datang ke Endless, akan sulit baginya untuk bertemu mereka, karena 9 alam Endless terlalu besar. Belum lagi 9 alam, bahkan di alam yang sama, kemungkinan bertemu dengan mereka sangat rendah. Dia tidak memikirkan hal-hal ini, tetapi mengamati area di sekelilingnya. Saat alam bulan air runtuh dan hancur, para makhluk hidup itu pergi pada kesempatan pertama, dan orang-orang kuat dari Sekte Bulan Air dan Pavilion Tianmo juga pergi satu demi satu. Daerah ini menjadi tenang kembali. Di mana itu? Julian melihat sekelilingnya. Merasakan lokasi pasti dari pedang kekacauan. Pedang ini adalah pedang milik mantan leluhur Tao Chaos. Dengan pedang inilah leluhur Tao Chaos membunuh tubuh asli Shinsui di suatu wilayah. Jika dia mendapatkan pedang ini, dikombinasikan dengan 9 suara kekacauan dan 10.000 pedang, kekuatannya akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Tetapi dia tidak dapat merasakan keberadaan pedang kekacauan. Sepertinya pedang ini tidak pernah muncul. Tidak merasakan pedang kekacauan, Julian memperlihatkan ekspresi kecewa di wajahnya, lalu berbalik dan pergi. Tepat saat dia hendak berbalik untuk pergi, tiba-tiba dia merasakan napas yang dikenalnya. Dia sangat gembira dan tubuhnya menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya dia muncul di tempat yang tidak diketahui. Ini adalah area terlarang. Area terlarang ini mengambang di kehampaan tak berujung, bergerak cepat di kehampaan tak berujung, dan tidak seorang pun tahu kemana tujuannya. Pedang kekacauan berada di area terlarang ini. Setelah merasakan aura pedang kekacauan, Julian segera mengejarnya. Meskipun daerah terlarang ini melaju sangat cepat di kehampaan tak berujung, tetap saja tidak lebih cepat dari Julian. Dia memasuki area terlarang dalam sekejap dan muncul di luar formasi area terlarang. Benua ini masih bergerak melalui area terlarang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan Julian tidak tahu kemana ia akan terbawa arus. Dia muncul di luar formasi dan melihat formasi di sini. Formasi di sini sangat maju dan mendalam, bahkan lebih kuat dari formasi tempat Jianmen berada. Meskipun Julian memiliki pencapaian tingkat tinggi dalam formasi, dia tidak dapat memahami dan mengertinya untuk sementara waktu. Akan tetapi, karena ia telah menguasai sutra hati yang asli, ia dapat menghancurkan formasi apapun, tidak peduli seberapa canggihnya, asalkan ia diberi waktu. Dia membuat formasi waktu di luar formasi, dan di dalam formasi waktu, dia mulai mempelajari formasi di sini dengan saksama. Setelah tiba di wilayah tak berujung, dia hanya punya sedikit waktu untuk berlatih. Sekarang akhirnya waktunya. Sambil mempelajari formasi, ia juga mempelajari sutra hati asli untuk memahami prasasti terdalam dalam sutra hati asli. Prasasti-prasasti ini bersifat menyeluruh dan tidak hanya sekadar prasasti pembentukan. Banyak prasasti yang sangat misterius dan mengandung kekuatan yang sangat mengerikan, yang tidak lebih lemah dari serangan kekuatan penuh seorang pria kuat di alam Wuliang dari Tianji Dao. Pada saat yang sama, ia juga memperoleh pencerahan dan meningkatkan tingkat kultivasinya. Dia bertahan dalam formasi waktu untuk waktu yang lama. Tingkat kultivasinya juga meningkat dari tahap awal Hengji Dao ke tahap akhir. Berdasarkan pemahamannya tentang Dao, akan mudah baginya untuk memasuki Diji Dao. Akan tetapi, apa yang ia kejar bukanlah wilayah, melainkan kekuasaan. Dia berencana untuk terlebih dahulu memasuki alam tak terbatas Hengji Dao dan tinggal di alam tak terbatas tersebut. Selama pencerahannya, pemahamannya terhadap sutra hati yang asli menjadi semakin dalam, dan dia juga menguasai pembentukan tempat ini. Pembentukan waktu menghilang.
Dia berdiri di depan formasi dan merasakan waktu. 50 juta tahun. Aku tidak menyangka 50 juta tahun telah berlalu di dunia luar. Setelah merasakan waktu yang telah berlalu, Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Pada saat yang sama, ia juga merasakan bahwa benua itu telah berhenti dan tidak lagi mengambang. Sebaliknya, ia berhenti di kehampaan yang tak berujung. Tidak ada alam semesta di area ini, tetapi Julian dapat merasakan keberadaan Dao surgawi. Ini berarti benua ini masih satu-satunya di alam langit atas. Akan tetapi, dia tidak begitu jelas di mana dia berada di alam langit atas. Dia hanya bisa merasakan bahwa penindasan dari Dao surgawi di sini jauh lebih kuat daripada yang ada di luar alam langit atas. Ruang di sini juga sangat stabil. Bahkan orang kuat dari Tianji Dao mungkin tidak dapat menghancurkan ruang angkasa. Julian menyendiri dalam formasi waktu, memahami formasi di sini dan meningkatkan wilayahnya sendiri, dan kurang memperhatikan dunia luar. Sekarang setelah dia keluar dari formasi waktu, dia merasakan waktu dan melihat sekelilingnya. Dia menemukan bahwa kekuatan formasi di sini telah menjadi lebih lemah, begitu lemahnya sehingga bahkan seorang master ekstrim biasa dapat menghancurkan formasi tersebut sesuka hatinya. Setelah merasakannya, dia tidak dapat menahan rasa sakit kepala. Dia telah mengasingkan diri begitu lama hanya untuk memasuki formasi dan mendapatkan pedang kekacauan yang tersembunyi di area terlarang ini. Tapi sekarang mudah untuk masuk. Dia terdiam. Dia melangkah maju, berjalan langsung menuju formasi itu, dan memasukinya. Begitu dia memasuki formasi itu, yang terlihat adalah pemandangan indah berupa pegunungan dan sungai, dan dia juga merasakan hembusan napas banyak makhluk hidup di area ini. Dia berjalan mendekat, dan setiap langkahnya menempuh jarak yang jauh. Meskipun tempat ini merupakan area terlarang, wilayahnya sangat luas, tidak lebih lemah dari 12 alam semesta Chaos Realm. Julian mendatangi makhluk humanoid dan mengetahuinya setelah bertanya sedikit. Ternyata kawasan terlarang ini telah berada dalam kehampaan tak berujung selama lebih dari 10 juta tahun. Tempat ini terletak di area inti alam langit atas. Beberapa orang kuat kerap kali melakukan perjalanan melalui kehampaan tak berujung, yang menyebabkan tempat ini cepat ditemukan dan beritanya pun cepat tersebar. Selama puluhan juta tahun terakhir, banyak orang kuat telah memasuki tempat ini untuk mencari harta karun. Tetapi sebagian besar dari mereka kembali dengan tangan hampa. Namun, jumlah makhluk yang datang ke sini tidak berkurang, melainkan terus meningkat. Jadi begitulah adanya. Setelah mengetahui berita itu, Julian tiba-tiba menyadarinya. Dia pergi untuk merasakan aura pedang kekacauan. Setelah merasakannya, dia memastikan bahwa pedang kekacauan masih ada di area itu, dan dia menghela napas lega. Bab 2322, Buah Dao. Tujuan Julian mengejarnya adalah pedang kekacauan. Sekarang pedang kekacauan masih ada, dia bisa bernapas lega. Aura pedang kekacauan sangatlah istimewa. Hanya Julian, yang telah mempraktikkan teknik sakral dan mengolah 9 suara kekacauan, yang dapat merasakan keberadaan pedang kekacauan. Orang kuat lainnya tidak dapat merasakan pedang kekacauan. Julian merasakan aura pedang kekacauan dan tiba di sebuah pegunungan di area ini. Pegunungan ini berkesinambungan dan membentang sepanjang ratusan ribu tahun cahaya. Begitu Julian mendekati pegunungan, dia merasakan kekuatan yang tidak biasa dan aura jahat yang membuatnya sangat tidak nyaman. Dia ragu sejenak, namun demi pedang kekacauan, dia pun melangkah maju. Dia melangkah satu langkah dan menempuh jarak yang jauh. Setelah beberapa langkah, Anda akan berada jauh di dalam pegunungan. Begitu dia memasuki pegunungan, dia merasakan kekuatan bertarung menyebar. Kekuatan ini begitu kuat hingga menghancurkan apapun yang dilewatinya. Setelah merasakan napas itu sejenak, sebuah kekuatan penghancur yang mengerikan melanda, dan gunung-gunung di bawahnya runtuh dalam area yang luas, tetapi ruang angkasa tidak runtuh. Karena tempat ini sudah terletak di area inti alam langit atas, Dao surgawi di sini sangat kuat, yang membuat ruang sangat stabil. Julian melangkah maju dan segera tiba di area pertempuran. Di sini, sekelompok makhluk sedang bertarung. Makhluk-makhluk yang ikut serta dalam pertempuran semuanya sangat kuat, dan yang terlemah semuanya ada di Tianji Dao. Ada banyak makhluk hidup di sekitar yang menonton. Julian melirik medan perang. Ia menemukan bahwa sekelompok orang kuat ini semuanya ingin mendekati gunung di kejauhan, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mendekat. Siapapun yang mendekat akan diserang. Julian memandangi pegunungan itu. Ada pohon ajaib di puncak gunung. Pohonnya tidak terlalu besar, tingginya hanya beberapa meter, dan ada beberapa buah aneh yang tumbuh di sana. Buahnya berwarna ungu dan memancarkan cahaya ungu, yang berubah bersama-sama membentuk beberapa rune misterius. Buah yang ajaib. Bahkan Julian pun tidak dapat menahan diri untuk memujinya. Tak heran hal itu menyebabkan pertempuran sengit. Energi yang terpancar darinya membentuk prasasti yang sungguh ajaib. Prasasti ini sendiri mengandung prinsip-prinsip kuat langit dan bumi. Setelah memperoleh buah ini, meskipun Anda tidak mau menerimanya, memegangnya dan membaca tulisannya akan sangat membantu budidaya Anda. Milikku, wajah Julian menunjukkan kegembiraan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan makhluk spiritual dari surga dan bumi begitu dia tiba di sini. Dia mengaktifkan kekuatan kebebasan dan kemudahan, dan tubuhnya bersinar. Saat berikutnya dia muncul di puncak gunung, di depan pohon kecil.
Sambil menatap pohon kecil berwarna ungu di depannya, tanpa ragu-ragu dia mencabutnya dari akar-akarnya. Namun dia tidak dapat mencabut pohon kecil itu meskipun dengan sekuat tenaganya. Pada saat ini, puluhan kekuatan mengerikan menyebar kemana-mana. Puluhan orang kuat di akhir Tianji Dao menyerangnya pada saat yang sama. Jika sebelumnya, menghadapi puluhan Master Tianji Dao yang kuat, dia pasti akan takut dan waspada, tetapi dia mendapat kesempatan di Sekte Pedang, membangkitkan tubuh suci 10.000 Dao, dan memasuki alam ke-9 akhir dari alam doa bebas. Dikombinasikan dengan periode latihan tertutup ini, ranahku telah banyak membaik, dan kekuatanku telah meningkat pesat. Ia mendesak semua jalan untuk bersatu dan membentuk lingkaran cahaya. Lingkaran cahaya yang terbentuk dari ribuan sinar menghalangi puluhan kekuatan yang menakutkan. Boom! Sekeliling tubuhnya tiba-tiba meledak. Meskipun ruang di sini sangat stabil, puluhan master tingkat atas menyerang bersama-sama dan tetap menghancurkan ruang tersebut. Retakan muncul di ruang sekitar Julian, dan retakan itu menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba. Sekalipun 10.000 pelindung tubuh itu kuat, namun mereka tidak dapat menahan serangan puluhan Master Tianji Dao yang kuat di tahap akhir, dan lingkaran cahaya 10.000 pelindung tubuh itu hancur dalam sekejap. Tubuh fisik Julian juga diserang. Sekalipun dia berada di tahap ke-9 akhir alam Dao bebas dan tubuh fisiknya tak tertandingi, dia tetap tidak sanggup menahannya dan beberapa retakan pun muncul di tubuh fisiknya. Darah di dalam tubuhnya mendidih dan dia tidak dapat menahannya sejenak, akhirnya dia menyemburkan darah. Dalam sekejap, serangan putaran kedua datang dengan dahsyat. Julian tidak berani ceroboh. Tubuhnya berkelebat dan menghilang di tempat. Saat berikutnya dia muncul di kejauhan. Boom! Begitu dia pergi, gunung suci tempat dia berada diserang. Tapi tempat ini sangat ajaib. Bahkan jika puluhan Master Tianji Dao yang kuat menyerang pada saat yang sama, mereka tidak dapat menghancurkannya. Sial, serius itukah? Julian menyeka darah dari sudut mulutnya dan mengumpat dengan keras, bukankah itu hanya memetik ramuan obat surgawi? Mengapa ada keributan besar? Begitu dia meninggalkan daerah suci, orang-orang kuat lainnya berhenti menyerangnya. Dan karena kemunculannya, pertempuran di sini terhenti sementara. Banyak pria kuat berdiri dalam kehampaan, saling menatap dengan waspada. Adik kecil, kamu kuat. Sebuah suara datang dari belakang. Julian mendengar suara itu dan menoleh untuk melihat. Saya tidak tahu kapan seorang lelaki tua muncul di belakangku. Orang tua itu tampak sangat tua. Dia tidak memiliki rambut di kepalanya, dan dia mengenakan jubah biarawan yang compang-camping. Dia memegang tongkat kayu yang sudah usang di tangannya. Julian menatap biksu tua itu dari atas ke bawah. Siapa kamu? Biksu tua itu tersenyum cerah, wajahnya penuh kerutan ketika dia tersenyum. Biksu tua ini memiliki 6 putaran. Putaran ke-6? Julian tampak bingung, nama ini sangat aneh. Tepat sekali, siapa namamu, adik kecil? 49. Julian berbicara dengan santai. Six Round berjalan di kehampaan dan muncul di depan Julian. Matanya tertuju pada tanaman ungu di Gunung Suci di kejauhan. Sedikit keserakahan melintas di raut wajahnya, tetapi hilang dalam sekejap. Tahukah kamu apa ini? Julian tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika melihat tatapannya. Six Round kembali sadar dan berkata dengan serius, tentu saja aku tahu. Oh, ceritakan padaku tentang hal itu. Julian juga menjadi tertarik. Tanaman ini sungguh ajaib. Cahaya yang dipancarkan buah yang tumbuh di dalamnya sebenarnya dapat terkumpul menjadi prasasti misterius. Sekalipun Julian mempraktikkan sutra hati yang asli, dia tidak dapat memahami tulisan semacam ini. Ekspresi wajah Six Round menjadi serius. Dia berpikir lama sebelum berkata perlahan, ini ditinggalkan oleh seorang senior. Senior yang mana? Julian menatapnya dengan bingung. Seorang prajurit tak tertandingi yang telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya di 10 alam tak berujung dan tidak ada seorang pun yang dapat mengklaim supremasi atau dominasinya. Jangan membuatku penasaran, katakan saja padaku. Julian sedikit tidak sabar. Six Round terbatuk pelan beberapa kali dan melanjutkan, pohon ini disebut pohon Dao, dan buah yang dihasilkannya disebut buah Dao. Pohon ini hanyalah pohon buah biasa di depan rumah senior itu. Karena pengaruh senior itu dalam waktu yang lama, akhirnya dia mulai mempraktikkan Taoisme. Namun, pohon Dao ini tidak tumbuh menjadi makhluk hidup, tetapi malah menghasilkan buah. Inilah buah Dao, dan manfaat buah Dao ini sangat banyak. Penjelasan sederhana tentang Six Round. Julian tercengang dengan penjelasan ini. Apakah ini begitu ajaib? Sekalipun dia kini sudah menjadi orang kuat dan sudah melihat serta mengalami berbagai macam hal, dia masih belum begitu percaya dengan apa yang dikatakan biksu tua itu. Siapakah orang kuat yang kamu bicarakan? Apakah dia orang kuat di alam kekacauan? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Bab 2323, Interior Suci. Julian sangat penasaran, siapakah orang kuat yang disebutkan Six Round? Akan tetapi, Six Round tidak banyak bicara kepada pria berkuasa ini, dan tidak menyebut-nyebutnya. Dia memandang pohon Dao di puncak gunung suci di depannya, mengamati buah-buahnya, dan berkata, adik kecil, apakah kamu mau buah Dao? Apakah kamu tidak bicara omong kosong? Julian memutar matanya.
Jika dia tidak menginginkannya, dia tidak akan mencoba merebutnya sebelumnya. Namun, pohon Dao sangat ajaib dan tampaknya terhubung dengan gunung suci ini. Sekalipun dia menggunakan seluruh tenaganya, dia tidak dapat menariknya ke atas. Gunung suci ini juga sangat misterius dan mengandung kekuatan yang sangat dahsyat. Sekalipun orang-orang kuat yang hadir bersatu untuk menyerangnya, mereka tidak dapat menghancurkannya. Sangat sulit untuk mendapatkan buah ini. Six Round tersenyum dan berkata, saya punya cara untuk mencabut pohon Tao ini. Benarkah? Julian menatapnya. Ya. Six Round mengangguk dengan serius dan berkata, tetapi, aku punya satu syarat. Kamu bilang? Six Round melanjutkan, ada 9 buah di pohon Dao. Aku akan memberikan solusinya dan kamu akan memberikan usahanya. Kamu ingin 5 dan aku ingin 4. Bagaimana menurutmu? Mendengar ini, Julian mulai merenung. Kesepakatan ini tidak ada gunanya. Di sini kan banyak orang kuat, kalau dia berusaha saja itu sama saja dengan membuat musuh dengan kelompok orang kuat itu, dan dia bisa saja terluka, bahkan terluka parah. Kamu menginginkan terlalu banyak. Julian mempertimbangkan untung ruginya dan berkata, Anda hanya bisa memberikan satu solusi. Anda tidak bisa memberi saya sebanyak itu. Paling-paling, Anda hanya bisa memberi saya 2 solusi. Jika Anda menginginkannya, maka bekerja samalah. Jika Anda tidak menginginkannya, maka carilah solusinya sendiri. Tidak masalah apakah saya menginginkannya atau tidak. Dasar bocah nakal. Six Round tidak dapat menahan diri untuk mengumpat, bagaimana kamu bisa menipu orang tua seperti ini? Lupakan saja, aku tidak akan berdebat denganmu. Aku ingin 3. Ini adalah batasku. Baiklah, setuju. Julian berkata sambil tersenyum. Ketika dia tersenyum, Six Round tahu bahwa dia telah ditipu, dan bergumam, jika aku tahu lebih awal, aku tidak akan menyerah. Berhenti bicara omong kosong dan beritahu aku cara mencabut buah Dao. Six Round tersenyum dan berkata, sangat mudah. Ada formasi yang sangat kuat di kaki gunung suci ini. Selama kita masuk jauh ke dalam gunung suci dan menghancurkan formasi tersebut, kita dapat mencabut buah Dao. Ya. Julian tampak tidak yakin. Apakah ada formasi di sini? Mengapa aku tidak bisa merasakannya? Setelah dia selesai berbicara, dia pergi untuk merasakannya dengan sengaja, tetapi dia tidak merasakan adanya formasi apapun di sini, dan tidak ada kekuatan yang bocor keluar dari prasasti formasi tersebut. Dia juga ahli dalam formasi, tetapi dia tidak bisa merasakan keberadaan formasi tersebut. Dia tidak dapat menahan diri untuk meragukan apa yang dikatakan biksu tua itu. Jika aku menjawab ya, maka ya. Six Round berkata, pintu masuk ke formasi itu ada di pohon Dao. Meskipun pohon Dao ini tidak dapat dicabut, ia dapat diputar dan dipindahkan. Jika kita memutar pohon Dao sedikit, kita dapat memasuki dasar gunung spiritual. Selain itu, mungkin ada peluang dan keberuntungan lain di gunung spiritual. Mendengar ini, Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Six Round lagi. Kebetulan, benarkah ini? Bagaimana kau tahu ini? Six Round berkata dengan misterius, bagaimana aku tahu ini bukan urusanmu? Pergilah saja, aku akan menunggumu di luar. Begitu kau sampai di dasar gunung spiritual dan menghancurkan formasi di bawahnya, aku akan menunggu di luar. Begitu kau menghancurkan formasi itu, aku akan segera bertindak dan mencabut pohon Dao. Julian tak dapat menahan rasa curiganya dan tak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya. Mengapa kau tidak pergi dan menghancurkan formasi itu sementara aku tetap di luar dan mengumpulkan pohon Dao? Jika aku punya kemampuan untuk menghancurkan formasi itu, aku tidak akan membutuhkanmu. Six Round berkata sambil tersenyum cerah, hanya kau yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan formasi ini. Itulah sebabnya aku bekerja sama denganmu. Berhentilah bicara omong kosong dan pergilah. Julian mengusap dagunya. Biksu tua di hadapanku tampak tidak terawat dan tampak agak menipu dari sudut pandang manapun aku melihatnya. Namun, dengan mengandalkan kekuatannya yang sangat meningkat, dia tidak takut dan berencana untuk mencobanya. Dia mengerahkan sedikit tenaga untuk menahan luka di tubuhnya, lalu melihat sekelilingnya dan melihat bahwa pertempuran di sana telah berhenti. Banyak pria kuat berdiri di udara, menatap makhluk lainnya. Tidak seorang pun tahu berapa lama pertempuran telah berlangsung di sini, dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya telah mendekati Gunung Suci dan pohon Dao, tetapi tidak seorang pun yang mampu mengambilnya. Buah Tao bahkan lebih ajaib dan tidak dapat dipetik sama sekali. Selain itu, siapapun yang mendekat akan menjadi sasaran serangan, artinya tidak ada makhluk hidup yang berani mendekat secara gegabah. Julian melihat sekelilingnya, dan setelah mengetahui situasinya, dia menatap Six Round lagi dan berkata, jika kamu berani berbohong padaku, aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana aku akan menghadapimu saat aku kembali. Setelah mengatakan ini, dia segera menggerakkan pikirannya dan menggunakan teknik bebas dan mudah untuk menghilang di tempat. Saat berikutnya dia muncul di depan pohon Dao. Setelah pelajaran terakhir kali, Julian sangat berhati-hati kali ini. Saat dia muncul, dia menunjukkan keadaan bebas. Sebuah lingkaran cahaya putih mekar dari tubuhnya dan auranya meningkat ke titik ekstrim dalam sekejap. Pada saat yang sama, prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuhnya, dan prasasti-prasasti ini berkumpul bersama untuk membentuk perisai pelindung. Saat dia muncul, dia dirasakan dan pria kuat yang tak terhitung jumlahnya menyerang pada saat yang sama.
Pada saat ini, Julian telah menarik pohon dao dan mulai memutarnya dengan lembut. Saat pohon dao berputar, heksagram ajaib tiba-tiba mekar di puncak gunung. Begitu heksagram muncul, Julian merasakan kekuatan magis. Dia langsung diserap oleh kekuatan ini dan menghilang di tempat. Begitu dia menghilang, banyak sekali kekuatan yang tumbang. Gemuruh. Terjadi ledakan-ledakan terus-menerus di daerah puncak gunung. Ini? Apa yang sedang terjadi? Mengapa kamu tiba-tiba menghilang? Orang-orang kuat di sekitar semuanya tercengang. Mereka tidak tahu bahwa ada formasi di puncak gunung, dan mereka tidak tahu bahwa Julian diam-diam telah membuka formasi dan memasuki Gunung Suci. Menurut mereka, Julian hanya ingin mencabut pohon Tao. Julian tersedot ke dalam formasi oleh kekuatan misterius. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di dunia lain. Ada dunia lain di dalam gunung. Ini adalah dunia. Julian melebarkan pikirannya dan menemukan bahwa ruang ini tidak terlalu besar, kira-kira seukuran bumi di masa lalu. Ada prasasti formasi yang sangat kuat di ruang ini. Apakah ini bagian dalam Gunung Suci? Julian melihat sekeliling dengan bingung, bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana aku bisa menghancurkan formasi ini? Ia mencoba mengamati prasasti pada formasi di sekelilingnya. Prasasti pada formasi ini sangat dalam, saking dalamnya, bahkan lebih kuat dari formasi sebelumnya yang menjaga daerah terlarang ini. Julian tidak dapat menghancurkan formasi dalam waktu singkat. Kalau dia mau menghancurkan formasi ini, dia harus menenangkan diri dulu dan memahami tulisan pada formasi ini. Hanya dengan memahaminya secara utuh dan mendalam dialah yang dapat mematahkan formasi tersebut. Sungguh merepotkan. Julian mengerutkan kening dan berkata, saya harus mengasingkan diri lagi untuk memahami prasasti formasi. Dia tidak langsung mundur. Sebab, di ruang ini, ia menemukan tempat misterius, tempat yang tak terjangkau pikiran rohaninya. Dia berjalan menuju tempat misterius ini, dan setelah mengambil satu langkah, dia muncul di sini. Tempat ini merupakan inti formasi. Prasasti-prasasti formasi di sini sangat rapat dan garis-garis prasasti tersebut bersilangan sehingga tampak sangat misterius. Indra spiritual Julian tidak bisa menembusnya, tetapi dia melihat tubuh energi hitam tersegel di area tengah formasi. Bab 2324, pergi temukan tuannya. Julian menatap energi hitam yang tersegel dalam formasi itu dan menyentuh dagunya dengan bingung. Mungkinkah formasi ini menyegel bola energi hitam ini? Apa sebenarnya ini? Julian menatap tubuh energi hitam. Bentuk energi ini tidak tetap, seperti awan hitam yang terus berubah bentuk. Meski disebut makhluk hidup, dia tidak merasakan adanya nafas kehidupan. Meski bukan makhluk hidup, namun terpancar energi dahsyat yang amat dahsyat. Meskipun ada formasi, Julian masih merasakan jantungnya berdebar-debar. Rasanya seperti menghadapi makhluk yang sangat kuat dan menakutkan. Hal ini membuat Julian ragu-ragu. Dia ragu apakah akan membuka formasi di sini atau tidak. Jika formasi itu dibuka, maka iblis jahat yang tersegel di dalamnya akan terungkap. Bukankah akan jadi bencana kalau dibuka? Untuk sesaat, dia berada dalam dilema. Ia mulai berpikir, menimbang untung ruginya. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk membukanya. Jika ini benar-benar iblis jahat, bahkan jika dia bukan lawannya, ada terlalu banyak orang kuat di dunia ini. Sekalipun dia tidak mampu menghadapinya, akan selalu ada orang kuat yang mampu menghadapinya. Sekarang lebih baik membuka formasi dan mendapatkan buah Tao. Dengan buah ini, ia memiliki cukup energi untuk memasuki alam tak terbatas Hengji Dao. Begitu dia memasuki alam tak terbatas, kekuatannya akan meningkat pesat. Setelah mencetuskan ide tersebut, dia duduk bersila di sini, membentuk formasi waktu di sekeliling tubuhnya, dan mulai mempelajari prasasti formasi di sini. Julian mempelajari semakin banyak prasasti formasi, dan pemahamannya tentang formasi pun menjadi semakin mendalam. Meskipun formasi di sini ajaib, setelah dia memahami sutra hati yang asli, dia dapat menguraikan formasi misterius apapun menjadi prasasti formasi yang paling primitif dan paling sederhana. Terakhir, lakukan. Dengan cara ini, formasi tersebut mudah dipatahkan. Dalam pembentukan waktu, waktu berlalu hari demi hari. Segera, Julian memahami pembentukan tempat ini. Dia membubarkan formasi waktu dan merasakan waktu. Hanya 10.000 tahun yang berlalu di dunia luar. Dia tidak tahu apakah makhluk-makhluk di dunia luar telah pergi setelah 10.000 tahun. Dia melihat formasi di depannya, berjalan mendekat, dan ketika dia mengangkat tangannya, beberapa prasasti formasi paling primitif muncul di telapak tangannya. Prasasti formasi ini tenggelam ke dalam formasi di depannya, lalu terus berubah, dan dalam sekejap menjadi prasasti formasi yang misterius dan rumit. Prasasti formasi ini bagaikan kunci, yang langsung membuka formasi di sini. Begitu retakan muncul dalam formasi, tubuh energi hitam melayang keluar dan langsung muncul di depan Julian, berubah menjadi monster dari monster yang tidak dikenal, tetapi monster ini bukan fisik, tetapi ilusi. Julian merasakan energi yang sangat menakutkan dan jahat. Dia menatap udara hitam. Lalu ia memastikan bahwa itu bukanlah makhluk hidup betulan, melainkan hanya sebuah bola energi yang di dalamnya terkandung kekuatan jahat dan dahsyat. Saya tidak tahu makhluk apa yang menyegel energi ini di sini. Julian bergumam pelan.
Bola energi ini melayang di depan Julian, lalu berubah menjadi kabut hitam dan melayang ke langit. Walaupun formasi di sini telah hancur, formasi seluruh dunia belum hancur, dan tubuh energi hitam ini tidak dapat meninggalkan ruang kecil ini. Energi ini terlalu kuat. Jika aku bisa mengambilnya dan memurnikannya, itu akan membantuku meningkatkan kekuatanku. Julian menyentuh dagunya, dan dia mulai berpikir tentang bola energi hitam ini. Energi ini sangat kuat, begitu kuatnya sehingga bahkan Julian merasa berdebar-debar ketika menghadapinya. Energi ini tidak lebih lemah dari energi seorang pria kuat yang tak tertandingi. Setidaknya kekuatan seumur hidup seorang pria kuat yang melampaui Tianji Dao yang dapat berubah menjadi energi yang begitu kuat. Sama-sama. Setelah Julian memikirkannya, dia juga punya ide. Saat dia mengangkat tangannya, telapak tangan ilusi muncul dan dengan paksa meraih kabut hitam yang mengambang di langit. Begitu kabut itu tertangkap, kabut itu meledak, menyebarkan kekuatan yang sangat mengerikan, langsung menghancurkan telapak tangan ilusi yang diciptakan oleh Julian. Julian juga mengalami serangan balik, tubuhnya terguncang dan terpental ke belakang, diikuti muncrat darah dari mulutnya. Sangat kuat. Dia tidak dapat menahan diri untuk berseru. Pada saat ini, sebuah retakan muncul dalam pembentukan dunia ini, dan kemudian menghilang. Saat formasi itu menghilang, energi hitam dengan cepat meninggalkan dunia ini. Julian juga merasakan suara pertempuran yang mengguncang bumi datang dari dunia luar. Dia segera terbang dan muncul di dunia luar. Begitu dia muncul, dia melihat Six Round dikelilingi oleh banyak orang kuat. Tongkat compang camping di tangannya menjadi lebih besar dan lebih suci, bersinar dengan sinar cahaya, dan kekuatan yang sangat mengerikan pun berubah. Julian tahu bahwa buah dao revolusi ke-6 sudah ada di tangannya. Dia menunjukkan kekuatan kebebasan dan muncul di medan perang dalam sekejap, menangkap Six Round, dan tubuhnya lenyap begitu saja. Saat berikutnya, dia muncul di bagian terdalam pegunungan. Pada titik terdalam, terdapat ngarai yang tidak berpenghuni. Julian dengan santai membuang Six Round dan mengulurkan tangannya sambil berkata, "Berikan padaku barang-barang itu." Six Round tersenyum cerah, mengeluarkan pohon tao, memetik 3 buah darinya, lalu melemparkan pohon tao kepada Julian. Setelah Julian menerimanya, dia bertanya, "Kamu seharusnya tahu apa energi hitam yang tersegel di ruang dalam Gunung Suci, kan?" "Saya punya gambaran kasar tentangnya." Six Round berkata dengan acuh tak acuh. "Apa itu?" Julian bertanya, "Jika saya merilisnya sekarang, apakah akan menimbulkan bahaya bagi dunia?" "Bagaimana itu bisa berbahaya?" Six Round berkata sambil tersenyum, "Meskipun energi ini sangat kuat dan jahat, ia tidak akan menimbulkan masalah. Ia hanya akan mengejar tuannya." Mendengar ini, Julian menjadi tertarik dan bertanya, "Tuan, siapakah yang Anda maksud, senior yang Anda sebutkan sebelumnya, pria kuat yang tak tertandingi?" "Hehe." Six Round tersenyum tipis dan berkata, "Wah, kamu masih terlalu lemah untuk memahami rahasia paling inti dari 10 alam. Ingatlah bahwa kedamaian di 10 alam adalah berkat senior itu." Saat dia berbicara, tubuh Six Round menghilang dari pandangan Julian. Mayatnya telah hilang, tetapi suaranya masih bergema di area itu. "Wah, aku pergi dulu. Aku harus mengikuti bola energi ini untuk menemukan sahabatku dari masa lalu. Kalau kita memang ditakdirkan bertemu, kita akan bertemu lagi di jalan yang tak berujung." Suara Six Round semakin melemah, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Julian menatap kekosongan di kejauhan, mengernyit sedikit, dan bergumam, benar-benar kacau. Dia tidak terlalu memperhatikan hal-hal ini. Dia mencabut pohon tao. Melihat pohon misterius ini dan buah misterius itu, dia tidak hanya merasakan kekuatan tao dalam buah tao, tetapi juga merasakan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Energi buah dao cukup bagiku untuk memasuki dao Hengji yang tak terbatas. Julian bergumam pelan. Energi buah ini begitu kuat sehingga cukup untuk diserap dan dimurnikan. Namun, aku tetap harus mencari pedang kekacauan. Saat aku memperoleh pedang kekacauan, aku akan memikirkan cara untuk mengasingkan diri dan memasuki alam jalan tertinggi yang tak terbatas. Tepat saat dia hendak pergi mencari pedang kekacauan, dia tiba-tiba menemukan bahwa ruang di sini disegel, dan kemudian sejumlah besar orang kuat muncul. Itu terjadi begitu cepat. Julian mengerutkan kening. Bab 2325, Makam Pedang. Tepat ketika Julian hendak mencari pedang kekacauan, ruang di area ini disegel. Tak lama kemudian sejumlah besar pria kuat muncul di area tersebut, muncul di sekitar tubuhnya dan mengelilinginya. Pada saat ini, Julian menggunakan keterampilan kebebasan dan kebebasan untuk meninggalkan area tersebut. Namun, segel angkasa di area ini sangat kuat, dan jurus bebas mudahnya gagal berfungsi, membuatnya tidak bisa meninggalkan angkasa. Tubuhnya membentur anjing laut itu, seolah-olah dia membentur sesuatu yang keras, sehingga membuatnya pusing. Dengan sedikit dorongan kuat, pusing di otak pun hilang. "Nak, serahkan barang-barangmu. Jika kau ingin hidup, keluarkan dengan patuh." Ada banyak suara datang dari mana-mana. Julian tahu bahwa mereka semua datang untuk buah dao, tetapi mereka tidak tahu itu buah dao, mereka juga tidak tahu asal-usulnya. Julian melihat sekelilingnya. Setidaknya ratusan makhluk hidup muncul di sini, hampir semuanya berada di akhir Tianji Dao. Beberapa di antara mereka bahkan berada di akhir Tianji Dao,
tetapi mereka telah memasuki alam tanpa batas dalam kondisi tertentu dan memiliki aura yang sangat kuat. Dia sedikit mengernyit. Sepertinya hari ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian dia melihat makhluk-makhluk di sekitarnya dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak punya apa-apa. Semuanya telah diambil oleh biksu tua itu. Mengapa kalian mengelilingiku alih-alih mengejarnya? Bahkan jika kalian membunuhku, aku tidak bisa mengeluarkannya. Berhentilah berpura-pura. Kami semua melihat bahwa biksu tua memberimu pohon itu, dan masih banyak buah di pohon itu." Mendengar ini, Julian merasa kewalahan. Kemudian dia berkata sambil tersenyum, "Sekalipun itu milikku, di sini kan ada banyak sekali makhluk hidup, kepada siapa aku harus memberikannya? Tentu saja aku. Berikan padaku. Milikku." Banyak orang kuat bergegas berbicara, semuanya ingin mendapatkan buah Tao. Pada saat ini, seorang pria keluar dan muncul tidak jauh dari Julian. Dia berkata, "Rekan Taoisku, aku adalah murid Sekte Langit Atas. Tolong serahkan pohon spiritual ini dan aku akan mengambilnya kembali." Pria itu mengenakan jubah biru, sangat muda dan tampak sangat anggun. Julian meliriknya dan berkata dengan tenang, "Hanya karena kamu berkata begitu, aku akan memberikannya padamu. Buat apa repot-repot bicara dengan anak ini? Rampok saja dia." Beberapa makhluk tidak dapat menahannya lagi, dan kekuatan yang amat dahsyat keluar dari tubuh mereka. Memegang pedang panjang yang berkilauan, mereka melesat dan menyerang Julian, dan muncul di depan Julian dalam sekejap. Saat itu juga, energi pedang yang terwujud meledak dan menuju langsung ke kepala Julian. Julian tersenyum menghina, lalu mengangkat tangannya, dan sebuah kekuatan dahsyat muncul di telapak tangannya. Dia secara paksa mengambil energi pedang, dan energi pedang itu terus menghilang seiring kekuatannya melemah. Dalam sekejap, energi pedang menghilang tanpa jejak. Julian juga tahu bahwa jika dia menginginkan pohon Dao, dia harus melalui pertempuran. Dia langsung memasuki kondisi Taoisme bebas. Darah di tubuhnya mulai mendidih, dan lingkaran cahaya putih muncul di sekujur tubuhnya. Energinya dan semangatnya juga meningkat pesat pada saat ini. Dia meregangkan otot-ototnya. "Aku sudah lama tidak bertarung. Sejak datang ke dunia luar, dia tidak pernah bertarung dengan baik. Dia tertimpa reruntuhan atau terpaksa melarikan diri. Di antara makhluk hidup yang ada di sini hari ini, tidak ada yang benar-benar kuat, tidak ada yang sekuat wakil kepala aula dan kepala aula pavilion iblis surgawi. Ia yakin bahwa ia tidak akan kalah melawan makhluk-makhluk di sini, dan bahkan dapat menghancurkan mereka." "Siapa yang akan pergi lebih dulu?" Julian berkata dengan tenang, "Atau haruskah kita pergi bersama?" Arogan. Seorang anak manusia yang bodoh. Perkataan Julian membuat marah orang-orang kuat di sini. Banyak sekali pria kuat yang menghunus pedang mereka. Pada saat ini, tubuh Julian menghilang dari tempatnya. Pada saat ini, sebuah kekuatan telapak tangan yang dahsyat muncul di belakang pria-pria kuat yang tak terhitung jumlahnya dan menepuk punggung mereka. Hampir dalam sekejap, ratusan orang kuat terluka. Meskipun ada segel angkasa di sini dan dia tidak bisa pergi, berada di angkasa tidak mempengaruhi kemampuannya untuk menampilkan kebebasan dan kemudahan yang dimilikinya. Dia menggunakan kebebasannya yang besar dan melukai ratusan orang kuat dalam sekejap. Meskipun orang-orang kuat ini hampir semuanya berada di akhir Tianji Dao, mereka tetap saja bukan tandingannya. Terlalu lemah. Setelah Julian melancarkan gerakannya, dia muncul di tepi segel dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apa kau benar-benar mengira segel ruang angkasa di sini dapat menjebakku?" Begitu dia selesai berbicara, sebuah pedang muncul di tangannya. Inilah pedang orang mati yang disempurnakan oleh cahaya Dao tertinggi bumi. Dia memegang pedang di tangannya, mengerahkan seluruh kekuatannya, dan menyerang segel luar angkasa. Klik! Segel ruang di tempat ini tiba-tiba rusak dan muncullah retakan. Jasad Julian lenyap di tempat dan tak terlihat lagi oleh banyak orang berkuasa. Dia pergi dengan tenang, tetapi orang-orang kuat di sini tidak dapat menahannya. Setelah Julian pergi, dia sengaja menyembunyikan auranya dan menghapus auranya. Agar tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan, dia pun mengubah nafas dan penampilannya, serta menjelma menjadi seorang pendeta Tao yang gemuk. Seperti inilah rupa Kai. Meskipun dia tidak takut pada makhluk-makhluk di sini, dia juga tidak ingin bertarung dengan mereka. Sekarang dia harus fokus mencari pedang kekacauan dan pergi setelah mendapatkannya. Setelah dia aman, dia dengan hati-hati merasakan aura pedang kekacauan. Aura pedang kekacauan sangat lemah, tetapi setelah berlatih seni suci kekacauan dan mengolah 9 suara kekacauan, dia masih bisa merasakan keberadaan pedang kekacauan. Dia bergerak maju dengan cepat sesuai intuisinya sendiri. Tak lama kemudian, mereka tiba di suatu tempat ajaib. Begitu dia mendekati tempat ini, Julian merasakan kehadiran niat pedang yang sangat kuat. Makam pedang. Julian melihat sebuah prasasti batu yang sangat besar. Ada dua karakter yang menarik perhatian pada prasasti batu itu. Kedua kata ini tidak ditinggalkan secara sengaja oleh makhluk hidup manapun, tetapi dibentuk oleh energi pedang yang terkumpul di sini. Menengok ke sekeliling, ada banyak sekali senjata ajaib yang tertancap di tanah di dalam prasasti batu, dan semua senjata ajaib itu memancarkan kekuatan yang amat dahsyat. Dan di makam pedang itu, masih banyak makhluk hidup.
Makhluk-makhluk ini mencoba mencabut pedang ajaib di tanah, namun tidak ada makhluk yang mampu mencabutnya. Makam pedang, apa asal-usulnya? Julian menyentuh dagunya. Tempat ini adalah tempat di mana semua senjata suci di dunia berada. Sebuah suara datang dari belakang. Julian menoleh saat mendengar suara itu dan melihat Six Round berjalan ke arahnya sambil membawa tongkat. Dia sengaja mencoba merasakannya dan menemukan bahwa aura dan penampilannya telah berubah. Dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam dalam hatinya, mungkinkah dia juga telah dikenali? Senior, siapa kamu? Tanyanya dengan nada sok tahu. Jangan coba-coba melakukan itu padaku. Six Round memutar matanya dan berkata, kamu bisa menipu makhluk lain, tapi kamu tidak bisa menipuku. Julian juga tercengang dan bertanya, kamu mengenali semua ini? Seketika, dia berhenti memikirkan pertanyaan ini dan bertanya, apakah kamu tidak pergi? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Dan apa asal-usul makam pedang ini? Si peringkat ke-6 berkata dengan serius, ya, dia pergi untuk mengejar bola energi hitam itu, dan dia datang ke sini. Mengenai tempat ini, aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar tentang pedang iblis Wusheng. Julian menggelengkan kepalanya. Dia mungkin bertarung melawan beberapa orang kuat terkenal di 9 alam tak terbatas, tetapi dia tidak tahu siapa pedang iblis Wusheng itu. Bersambung.